semuanya. Sore. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan peran generasi muda dalam komunikasi politik. Sebelum lanjut ke presentasi, perkenalkan, nama saya Narusian, dan untuk poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut pakar ilmu komunikasi Miriam Hudianto, dalam bukunya mengatakan bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi politik di masyarakat menjadi indikator penting bagaimana perkembangan demokrasi di dalam suatu negara. Salah satunya itu adalah generasi muda. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang berbunyi, pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno pernah berkata bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan menggoncangkan dunia. Lalu bagaimana peran komunikasi politik pada generasi muda? Di sini dikatakan bahwa pemilu serentak tahun 2004 tidak hanya menjadi pekerjaan rumah penyelenggaraan pemilu, tapi juga menjadi PR bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk generasi muda yang cerdas dan kritis, yang mendapatkan pimpinan yang jujur dan amanah dan mampu membawa pada kemajuan. Generasi muda atau remaja berasal dari kata lain yang berarti ibu atau dewasa, yang artinya komunikasi politik merupakan proses yang penyampaian pesan yang terjadi pada saat 6 fungsi lainnya dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan. Kontribusi generasi muda dalam mencontoh pesta demokrasi sehat dalam pemilu sangatlah diperlukan. Generasi muda dalam komunikasi politik melalui media. Kehidupan berdemokrasi di suatu negara salah satunya ditentukan oleh beberapa besar partisipasi politik dari masyarakatnya. Partisipasi itu akan tampak ketika masyarakat itu terlibat secara aktif dalam kehidupan berpolitik. Contohnya ketika pemilihan presiden, kepala daerah, atau saat memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di kursi parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Remaja turut berperan aktif dalam membicarakan isu-isu politik yang sedang hangat di masyarakat melalui media sosial. Mereka membicarakan isu politik. Terdapat remaja yang merasa tidak tertarik dengan isu politik pada tingkat apapun. Partisipasi remaja dalam isu politik melalui media sosial dengan memperlihatkan bahwa remaja sangat terpengaruh secara dominan pada isu-isu nasional yang viral di media sosial. Dari maraknya pembicaraan isu politik nasional turut mengiring partisipasi mereka dalam keterlibatan pembahasan isu politik tingkat daerah seperti pilkada. Peran media massa dalam politik. Media berperan penting dalam mengawasi setiap tindakan pemerintah, terutama yang di luar batas kewajaran dan kewenangan, dan menginformasikan kepada masyarakat. Dengan adanya fungsi pengawasan dari media, pemerintah akan lebih berhati-hati dan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, itu saja untuk materi yang disampaikan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Gimana kan kalau misalnya untuk pemilu tahun lalu itu kita ketahui bahwa TV One itu lebih condong kemana gitu kan ada dua kubu ya.
terus MNC lebih kemana dan sebagainya kayak gitu. Nah itu kan ada sisi positif dan negatifnya ya. Menurut kelompok kalian itu bagaimana sih membangun citra kembali bagi TV yang kalah dari pemilunya itu sendiri gitu. Jadi kan ada dua kubu, yang menang kan pasti yang menang kan pasti diagung-agungkan ya, dan yang kalah itu kadang-kadang lebih agak jatuh pamornya gitu. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya kayak gitu itu lebih ke kredibilitas ya, kredibilitas media yang bersaktikan. Jangan sampai media yang melakukan itu justru dari pemerintah. Kalau dari swasta bukan wajar orang yang atau pihak yang memiliki kewenangan, memiliki akses dalam APBN itu kan pemerintah, sehingga mereka yang dituntut lebih terbuka, lebih hati-hati, lebih kredibel seperti itu. Tapi kalau pihak swasta yang melakukan itu bisa saja by design. By design dalam artian ya mereka tahu mereka kalah, tapi ingin menciptakan kegaduhan, bisa jadi kan? Jadi seharusnya dan memang sewajarnya sudah diatur juga di dalam kode etik pers juga, memang unsur-unsur jurnalistik itu semestinya harus netral, tidak memihak salah satu. Misalkan kita sedang mengomongkan tentang pemilihan presiden, ada dua kubu kan kemarin, ada Jokowi dan juga Prabowo. Seharusnya meskipun itu terkait dengan konglomerasi, misalkan TV One pemiliknya itu waktu itu kalau nggak salah yang mendukung Prabowo, memang secara konglomerasi pihak wakil ini mendukung terhadap Prabowo. Cuman dari segi medianya sendiri seharusnya itu memang tidak boleh mengagung-agungkan, meskipun memang pada kenyataannya secara halus ya lebih mengagung-agungkan. Tapi semestinya itu sudah diatur di dalam undang-undang kode etik jurnalistik atau undang-undang pers. Seharusnya memang netral. Nah, bagaimana tadi terkait pertanyaannya itu bagaimana menaikkan citra gitu ya. Nah kalau menurut saya sendiri, mau itu kalah ataupun menang, sebenarnya jika memang melihat tadi dari undang-undang pers yang memang harus netral, tidak akan berefek secara langsung terhadap citra gitu. Karena memang secara fungsi juga media itu hanya sebagai media informasi gitu. Jadi baik itu akan turun atau tidak, media itu secara langsung tidak terlibat gitu dalam dualisme ataupun duel rivalitas kedua paslon ini. Jadi menurut saya mah tidak apa-apa gitu, tidak akan ngefek pada citra. Karena memang media itu seharusnya netral, dan kalaupun memang itu kalah tidak akan benar-benar mengefek. Tidak akan Memang ada usainya ya. Bagi konglomerat yang lebih mementingkan libido politiknya, penurunan citra itu nggak masalah. Yang penting kepentingan mereka sampai. Bagi konglomerat yang lebih mementingkan itu gitu ya. Tapi bagi media-media yang memang dari awal memiliki prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, mereka akan menjaga itu. Meskipun memang tidak bisa tidak bisa dipungkiri, yang menjaga idealitas ini juga akan berhadapan dengan banyak-banyak kepentingan, akan berhadapan juga dengan sulitnya mempertahankan idealisme di tengah pragmatisme atau pragmatisme politik misalnya. Karena kalau udah menang kita mau merubah sistem pers pun bisa. Artinya barangkali kita kan ini menduga-duga, karena kita juga bukan dalam arti yang sebagai internal ya,
review. Kalau orang dalam itu review, kalau orang luar itu sifatnya review. Nah, kita posisinya nge-review posisi dari TV1 dalam kontestasi pemberitaan ekonomi politik media masa pemilu lalu misalnya. Nah itu mereka gambling juga gitu. Jadi kalau posisinya menang ya mereka untung, karena posisinya lagi kalah ya seperti kalah berjudi saja. Dan bagi konglomerat yang memiliki banyak usaha di bidang lainnya, hanya citra tulis dianggap biaya, mereka juga mungkin sudah memperhitungkan itu dianggap kalah judi saja. Itu mungkin ya, dan itu juga secara otomatis mengedukasi masyarakat bahwa kelak di pemilu yang akan datang kita ya jangan mudah percaya sebelum ada rilis resmi dari KPU misalnya, ya kan? Itu jadi pelajaran penting bagi demokratisasi kita. Kalau media mungkin begitu, tapi kalau quick count kayak saya kemudian di riset misalnya, ketika salah satu kali aja salah, mereka benar-benar citranya tertangkap. Salah dalam artian mungkin mereka hitungannya benar gitu. Tapi ketika yang namanya ini kan kebenaran manusia kan relatif. Ketika kenyataannya KPU memenangkan yang mana misalnya, atau kemenangan meskipun kemenangannya tipis ya dari yang diprediksikan, dia tetap akan tampak. Salah satu kasus kemenangan di Tasik ya, Pilkada Tasik itu saya menguji research itu jam 11, jam 10 itu kan belum selesai semua. Jam 10 itu udah rilis bahwa yang menang si A gitu. Nah ternyata ketika jam 12 quick count-nya kan KPU juga punya quick count ya, menyampaikan rilis, tapi di situ disampaikan bahwa itu belum resmi, baru quick count sementara si Anu yang menang itu kan gaduh, jadinya menyebabkan kegaduhan, dan sampai hari ini mereka masih bersengketa di Tun ya, jadi menyebabkan kegaduhan saja. Akhirnya KPU Kabupaten Tasik digugat, sampai saat ini belum diputuskan. Tapi masalahnya gugatan kayak gitu tuh kan kalau dipertunkan, gugatan kayak gitu tuh berjalan, tapi kan yang sudah disahkan ini yang menang, tetap itu yang dilanjuti. Seperti itu politik. Tidak bisa tidak bisa sambil lalu persidangan berjalan ditunda dulu, nggak bisa sesuai dengan jadwal. Kalau pelantikannya tanggal sekian, sidangnya berjalannya sampai tahun 2025 misalnya, hasilnya seperti apa itu juga tidak menghambat keputusan KPU yang memang secara sah sebagai penyelenggara pemilu, meskipun mereka posisinya dilakukan oleh pihak yang kalah itu ya, karena kaitannya dengan pemilu secara langsung ya, bukan kayak gitu yang dirugikan gitu. Kalau secara apa tadi citra